Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Detak Kepri Siang pada hari ini 16 Mei 2023. Dan saat ini pemirsa kita sudah sampai pada satu segmen yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa Batam TV, yaitu segmen Bincang Siang atau Bising bersama dengan owner Chop Snacks Korean Street Food, yaitu Bang Randy Suryadi. Langsung saja kita sapa. Halo Bang Randy. Halo. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kesehariannya seperti apa nih Bang? Keseharian saya pagi-pagi itu kita ada handling usaha lain, kita full usaha. Untuk di pagi hari kita fokus ke sayur online. Nah, lalu kemudian di siang hari sampai malam kita full di Chop Snack. Di Chop Snacks. Oke, kenapa bisa diberi nama Chop Snacks Korean Street Food? Oke, baik. Ada filosofi atau makna tersendiri mungkin, Bang? Untuk Chop Snack sendiri sih saya awalnya terinspirasi dari produk kita ya Mbak, kondok. Itu kondok kan base-nya itu sumpit atau bisa dibilang chopstick ya nama lainnya kalau dalam bahasa Inggris. Itu ditusuk menggunakan mozzarella dan sosis lalu dibalut dengan adonan tepung. Jadi cara penyajiannya, cara produksinya, bahkan cara memakannya pun itu menggunakan sumpit awal mulanya. Jadi kita kasih nama chop. Jadi kemudian yang snacknya itu kayak kita maksudnya semoga menjadi opsi pilihan cemilan masyarakat Kota Batam. Jadi muncul namanya Chop Snack gitu. Oke, seperti itu ya pemirsa. Jadi tidak bertanya-tanya lagi kenapa diberi nama Chop Snacks Korean Street Food gitu ya. Oke Bang, ini sejak kapan sih dimulai usaha ini Bang? Untuk memulai usaha Chop Snack kita starting itu pada tanggal 23 Februari tahun 2020. Sampai sekarang alhamdulillah masih survive dan running itu kurang lebih 3 tahun 1 bulan Mbak. Sudah berjalan. Sudah berjalan 1 tahun lebih ya. Betul. Tapi pada tahun 2020 itu kan masih sempat ada COVID tuh, itu seperti apa Bang? Betul. Pada tahun awal 2020 betul tuh kita diuji mungkin ya, ujiannya dengan COVID ya atau pandemi dan juga sistem masa transisi ya Mbak ya. Jadi tahun pas COVID itu kita fokusnya lebih mengedepankan penjualan online begitu. Karena awal mula pas COVID itu kita masih satu outlet ya, awal mula. Jadi kita tidak terlalu berat nih untuk sewa tempat dan lain-lainnya. Jadi kita alhamdulillah masih survive sampai sekarang untuk COVID. Luar biasa, artinya tetap bertahan bahkan semakin berkembang nih ya Bang. Betul. Nah ini boleh disampaikan juga kepada pemirsa Batam TV, apa aja sih menunya Bang? Untuk menunya saat ini ya kita sudah memiliki kurang lebih 30 varian menu. Itu kita sudah ada beberapa kategori, ada kondok, ada juga topoki, kemudian ada kategori topoki ini salah satu favorit nih betul, ya Bang ya? Bisa jadi cemilan di Batam. Betul. Kemudian ada Korean boba cheese. Jadi gitu. Untuk kondok sendiri itu kita bagi lagi Mbak. Ada yang mungkin flavor, ada yang manis. Untuk flavor atau gurihnya itu ada luarnya, ada yang crispy, ada yang kentang, ada juga yang cornflakes. Nah untuk yang manisnya kita ada yang dalamannya full mozzarella, itu variannya coklat, ada yang tiramisu, ada yang matcha begitu. Lalu untuk produk minumannya itu kita juga ada dari rasanya, kita ada boba dan cream cheese, kemudian rasanya itu ada coklat Oreo, taro, boba dan lain-lain begitu. Nah untuk topoki itu kita baru mulai rilis Mbak, kurang lebih udah 3 bulan. Nah kita ngeliat tren pasar nih. Jadi topoki ini itu kue beras lalu dipadukan dengan kuah Korea, bisa dibilang kayak kuah gochujang atau pasta Korea gitu. Kita coba padukan. Untuk topoki sendiri itu kita ada topping mandu, ada sosis, ada telurnya. Kemudian ada namanya raboki juga, itu gabungan antara mie dan topoki kue berasnya. Baik. Begitu. Bang Randy bisa dijelaskan ini kepada pemirsa Bang? Baik. Untuk gambar yang di atas juga itu kita topoki original, itu ada isian telur, ada mandu, toppingnya ada juga sosis gitu Mbak. Dipadukan dengan kuah pedas Korea. Begitu. Kalau yang ini nih? Nah ini varian komplitnya. Kalau yang ini kita perpaduan antara kuah gochujang ya atau kuah pedas Korea itu hanya dengan menggunakan mie Korea. Lalu kalau komplit itu kita paket lengkap Mbak. Jadi ada sosis, ada chicken strip, lengkap begitu. Sesuai namanya ya. Betul. Nah ini nih kayaknya salah satu yang terlaris juga ya dari sekian. Kalau untuk kondok ini main produk kita sih Mbak, spesialisnya karena kita starting di awal itu emang produknya kondok. Kalau ini ada varian crispy, kentang sama mie. Dalamannya ada sosis sama mozzarella gitu. Mozzarella ini tentunya yang recommended nih ya Bang ya? Betul sekali. Dari yang sekian 30, kalau yang ini Bang? Ini yang varian manisnya Mbak. Untuk dalamannya itu full mozzarella. Kita ada 2 ukuran, ada yang besar dan yang kecil. Jadi luarnya itu kita kasih coklat premium, tiramisu dan matcha, tergantung variasinya begitu. Ini yang best seller gitu. Ini yang minumannya ya. Jadi ada cemilannya, ada makannya, juga ada minumannya. Tentunya jadi favorit juga ya Bang ya? Betul. Oke, Bang, dari minuman dan juga makanan tadi yang sudah dijelasin itu, yang paling laris itu apa, Bang? Kalau untuk
kategori Favorit. yang best seller ya, Yes, dari best semuanya itu kita di varian coklat Mbak, yang sweet mozzarella. Itu kita 1 bulan penjualannya mungkin bisa terjual 1.300-an pack Iya. dalam Wow. sebulan. Betul. Itu di semua outlet kah atau hanya satu outlet? Di semua outlet Semua kita gabungkan datanya. Ada berapa sih outlet kita, Bang? Alhamdulillah sekarang ini kita running di 6 titik, 6 outlet. Itu 3 titik di Kecamatan Bengkong, ada di PAYU juga, ada di Batu Aji, ada di Tiban, gitu. Dan gimana tuh antusias masyarakat nih, apalagi kaum remaja atau milenial ya, biasanya sangat suka dengan jajanan seperti ini, Bang. Ya, seperti Dari produk, semua outlet, betul. Bang. Dari produk kita kan menggarap mungkin lebih spesifik target marketnya anak remaja ya. Iya. Tapi alhamdulillahnya diterima semua kalangan juga nih Mbak. Jadi produk kita ini bisa dibilang kita ngikutin tren-tren yang akan datang begitu. Jadi itu jadi strategi kita untuk mengembangkan dan develop produk tersebut. Baik, Bang, ini bahan bakunya apa aja sih untuk menu makannya dan juga minumnya? Boleh Oke. disampaikan juga kepada pemirsa. Boleh. Dari bahan bakunya itu kita tergantung varian ya, Mbak ya. Kalau yang corn dog itu kita base-nya tepung, premium segala macam, terus di dalamnya ada saus dan mozzarella. Dan untuk supply bahan bakunya kita juga sudah disupport sama supplier, Mbak. Jadi untuk kestabilan bahan bakunya itu kita bisa dijamin kualitasnya gitu. Oke, artinya tidak ada kesulitan dong untuk mendapatkan bahan baku. Untuk sekarang kita sudah sistemasi untuk distribusi barangnya dari segi bahan baku, baik bahan baku makanan ataupun kemasan, itu alhamdulillah sudah disupport sama supplier kita. Jadi belum ada kesulitan yang terlalu sulit lah bisa dibilang. Selama buka sampai dengan saat ini ya. Alhamdulillah. Oke, Bang. Lalu pemirsa juga tentu bertanya-tanya berapa sih harganya gitu. Oke, Bang, tapi ditahan dulu ya. Oke. Kita akan kembali setelah jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, tentunya bersama dengan owner dari Chop Snacks Korean Street Food, bersama dengan Bang Randy tentunya. Bang Randy, ini tadi saya sudah bertanya berapa harga pemesanan, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa, tetapi juga pasti bertanya-tanya juga nih, kenapa diberi nama ada Koreannya gitu. Oke. Kenapa diberi ada nama Koreanya ya Mbak ya? Kita ngeliat nih, kalau saya ngelihatnya dari data ya, dari data tuh Indonesia tercatat sebagai negara yang dengan jumlah K-pop-nya itu terbanyak di dunia, versi dunia maya ya, pada tahun 2021. Yang itu kita ngambil datanya dari CNN Indonesia. Jadi dari kesimpulan data di atas itu membuat kita mengambil kesimpulan bahwa prospek untuk budaya Korea ini atau tren Korea ini sangat menjamur nih Mbak Indonesia. Berpengaruh Besar bahkan di kehidupan sehari-hari. Baik bukan cuma fashion, drama atau musik, bahkan kuliner pun Semua aspek sangat berpengaruh, betul. Jadi di sini kita melihat peluang untuk bisa mengikut andil dalam peluang tersebut, kayak gitu. Jadi pada tahun 2020, boleh Mbak saya cerita tentang kondok Boleh ya? dong. Boleh. Awal mula kita nge-create produk kondok ini, kita ngeriset pasar dulu Mbak. Awalnya kita mungkin analisa nih di Instagram atau sosial media lainnya, kuliner yang lagi tren pada tahun 2020. Jadi kita melihat mungkin ada produk kondok atau mungkin kalau daerah Jawa sebutnya hotang ya, hodok kentang. Hodok Jadi kentang. betul. Oke. Setelah itu kita coba nih ATM Mbak, amati, tiru dan modifikasi. Jadi kayak setelah kita modifikasi bisa nggak ya kita membuka di Batam? Karena pada saat itu kita ngelihat nih pasar di Batam masih belum banyak ya untuk kompetitornya atau mungkin yang pelaku usaha sejenis kondok. Nah setelah dari situ kita ada indikator lainnya untuk membuka kondok ini. Kita mempertimbangkan juga faktor operasionalnya, karena dari supply bahan bakunya tadi, apakah susah atau tidak. Kemudian yang kedua dari bahan yang terbuang atau risiko bahan yang terbuang atau wasting tersebut, apakah kecil atau tidak. Kemudian paling penting dari penghitungan modal per piecesnya Iya, Mbak. benar. Modal Itu penting HPP banget ya. Betul. Jadi karena menurut kita kondok ini mungkin bisa dibilang bisa cocok lah untuk hal tersebut, mudah dihitung pastinya. Kemudian dari faktor market juga, kita mau nih nge-create develop produk yang gimana caranya market ini bisa beli dan terjangkau, tetapi enak gitu. Iya. Jadi itu jadi Kualitasnya juga tetap diutamakan ya Bang ya. Jadi di sini bahan-bahan baku kita sangat premium Mbak ya, bisa dibilang ya. Kayak mozzarella-nya, tepung dan lainnya. Itu bisa dibilang gini, kita kan keren street food ya, pinggiran jalan. Tetapi
kualitas kita bisa jamin kualitas mall gitu. Kualitas. Betul, kualitas mall atau restoran lah bisa dibilang benar. seperti itu. Kemudian dari faktor biaya, untuk biaya pertama kali kita buka tidak terlalu mahal. Jadi kita bisa untuk menduplikasi cabang-cabang berikutnya. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat kita meng-create produk Corndog sampai sekarang, alhamdulillah. Oke. Betul. Baik, ini juga bisa langsung dijelaskan, disampaikan kepada pemirsa Batam TV, berapa sih yang harus dirogoh gitu budget untuk mendapatkan semua jajaran cemilan ini? Oke, untuk range harga produknya Mbak Iya. ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita ini harganya bisa bilang cukup terjangkau ya Mbak ya. Kita starting mulai dari 10.000 hingga 27.000. Dia tergantung jenis produknya. Ada yang varian murah dan varian yang mahal gitu. Kalau mahal kita bagaimana cara kita buat itu worth it dengan kita tambahan paket komplit, topping-topping dan lainnya seperti itu. Oke, jadi harganya sangat worth it ya pemirsa. Jangan dilihat karena seperti ini, jadi pemirsa mikirnya, wah mahal banget nih. Betul. Gitu ya. Jadi harga sama rasa itu sebanding begitu ya Bang ya. Oke, baik. Bang, kira-kira ada planning gak sih kedepannya bisa buka cabang di luar Batam? Seperti apa Bang? Alhamdulillah sekarang kita sudah 6 titik ya Mbak ya. Kalau untuk planning buka cabang tahun ini, kita mungkin hold dulu ya belum. Karena kita sekarang fokusnya lebih ke bagaimana caranya mengembangkan SDM. Karena kan kalau semakin banyak cabang, itu kita untuk monitoringnya agak susah ya. Diperlukan juga diperlukan, betul. Jadi bagaimana caranya kita tetap menjaga kualitas produk kita dan juga pelayanan tentunya. Jadi kita mungkin fokus ke pengembangan operasional, baik dari SDM-nya, kebersihannya, dan juga bahan bakunya seperti itu. Oke. Jadi untuk rencananya kita mungkin lebih ke pengembangan outlet Mbak. Kita mungkin lebih ke pengembangan outlet karena kita ingin menambahkan beberapa produk gitu. Karena kita ngelihat nih market kan bagaimana caranya produk kita jadi produk cemilan, kategori cemilan yang mungkin disenangi atau mungkin disukai masyarakat Jadi Kota favorit Batam. masyarakat. Betul. Jadi kita ingin berinovasi menambah produk-produk cemilan lagi seperti pisang goreng dan sebagainya sejenisnya. Jadi kita lebih menginvestasikan ke membuka pelebaran outlet seperti itu. Pengembangan outlet yang sudah ada Pengembangan saat outlet, ini. betul. Oke, baik. Boleh disampaikan kontak person untuk kita bisa pesan atau bahkan juga media sosial, Bang? Oke, kalau untuk pemesanan kita bisa 2 channel pemesanan ya Mbak ya. Yang pertama itu bisa offline dan online. Kalau untuk offline bisa datang ke outlet langsung. Kemudian ada kita sistem pick up order. Pick up order ini jadi konsumen itu bisa dibilang PO ya Mbak, pesan dulu ke admin, itu nanti kita siapkan, lalu dia bisa jemput ke outlet langsung. Itu berapa hari atau berapa jam sebelumnya gitu? Itu bisa cepet kok, sejam atau setengah jam udah bisa, tergantung lokasi atau terdekat sih Mbak, Tergantung lokasi sama ya, rumahnya benar-benar. kayak gitu. Terus yang kedua untuk online, kita bekerjasama ada mungkin media online lainnya yang mensupport kita. Jadi kalau ada yang mager, malas gerak gitu, atau mungkin kehujanan atau mungkin sibuk, bisa langsung order via online begitu. Sudah ada ya? Sudah gitu. ada. Kita juga bisa membuka orderan sistem B2B Mbak, business to business, yang artinya kita bisa terima dalam jumlah banyak. Jadi kita ada kerjasama dengan PT kemarin, sebuah perusahaan, kita hadir dalam event tersebut. Jadi kita support kurang lebih 500 sampai 1000 kondok kayak gitu. Nah, ini kesempatan juga untuk pemirsa Batam TV pastinya ya. Ada kesempatan untuk bisa kolaborasi nih Betul. dengan Bang Randy biar dapat yang paling terbaik nih ya Bang ya. Pasti ada diskonnya juga ya Bang ya. Pastinya. Pastinya ya. Oke, Bang Randy, terakhir apa nih harapan Bang Randy? Tadi sudah mengatakan bahwa ingin belum untuk saat ini di hold dulu ya. Betul. Untuk buka cabang di daerah lain, tetapi dikembangkan pengen ngembangin outlet yang sudah ada. Setuju. Sekarang. Harapannya seperti apa, Pak? Harapan kedepannya untuk Chop Snack sendiri, tentunya saya ingin Chop Snack ini kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mungkin menjaga kualitas, lebih maksimal lagi untuk berinovasi, sehingga bagaimana pelanggan setia kita atau mungkin pelanggan loyalitas kita itu tetap stay sama kita, tetap cinta terhadap produk kita, tetap membeli begitu Mbak. Terus kemudian yang kedua, kita juga mungkin ketika ada kesempatan, kita ada perencana nanti kalau ada kesempatan kita expand keluar. Oke. Jadi harapan kita itu sih lebih baik lagi ke depannya. Oke, luar biasa, dan kita doakan semoga semakin sukses ke depannya, Oke. Bang. Terima kasih banyak Bang Randy sudah hadir di studio Batam TV dan sudah berbagi informasi tentunya dengan pemirsa Batam TV. Pemirsa, bincang siang saya dan juga Bang Randy selaku owner Chop Snacks Korean Street Food pada siang hari ini menjadi akhir perjumpaan kita di Detak Kepri Siang pada hari ini 16 Mei 2023. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Wasina Boho dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.